Sekilas menilik sejarah Majelis Jemaat GKI Tunjung Nyahu. Pada mulanya tahun 1985 hingga 1987, jemaat yang berada di lingkungan kampus Universitas Palangkaraya dinamakan dengan Komplek Tunjung Nyahu dan masuk ke dalam jemaat GKI lingkungan Gereja Parapah. Serta pada periode ini terpilihlah penetua dan diakon dari Komplek Unpar atau Komplek Tunjung Nyahu sebanyak 7 orang. Di antaranya Bapak Akaber, Bapak Cius Ngabut, Bapak Maranjoyo Atmojo, Bapak Gundik Gohong, Bapak Merson Usanggalang, Bapak Esther Kolen Gituhus, dan Bapak Puji Santoso. Lalu pada tahun 1990, dengan keluarnya keputusan Badan Pekerja Majelis Resort GKI Palangkaraya telah menetapkan pengurus Komplek Palangkaraya Tengah lingkungan 7 yang diketuai oleh Bapak Akaber untuk periode tahun 1990 sampai 1992. Pada tahun 1993 sampai 1995, lingkungan Balai Pelayanan Kristen Universitas Palangkaraya atau yang dikenal dengan BPK Unpar masuk ke dalam pelayanan Gereja Pangarina yang diketuai kembali oleh Bapak Akaber. Namun tidak lama setelah itu, dengan dipanggilnya Bapak Akaber oleh Bapa kita yang di surga, maka dengan situasi tersebut terjadilah pergantian ketua yang dimana terpilihlah Bapak Ikel Esrusan sebagai pengurus BPK Unpar sampai pada tahun 1995. Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Palangkaraya tahun 1995 memutuskan bahwa BPK Unpar dinamakan dengan lingkungan, dan bersamaan dengan itu terpilihlah kembali Bapak Ikel Esrusan sebagai ketua pengurus dengan periode tahun 1995 hingga 1998. Pada tahun 1998, berdasarkan keputusan Majelis Jemaat GKI Palangkaraya Tengah telah menetapkan ketua pengurus yakni Bapak H. Agorasan beserta anggota pengurus lainnya di lingkungan BPK Unpar untuk periode 1998 sampai dengan 2001. Pada tahun ini juga bertepatan dengan dibentuknya dan ditetapkannya pengurus seksi pelayanan wanita yang pertama di lingkungan BPK Unpar dengan ketua pengurus Ibu Kantara Elis Baselman dengan periode 1998 sampai dengan 2001. Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Palangkaraya tanggal 17 Maret 2001 telah menetapkan kembali Bapak H. Agorasan sebagai ketua pengurus lingkungan BPK Unpar dengan periode tahun 2001 hingga 2004. Tepat pada tanggal 18 Juni 2008, BPH Majelis Jemaat GKI Palangkaraya Tengah telah menetapkan pengurus seksi pelayanan Bapak lingkungan Unpar yang diketuai pada saat itu ialah Bapak Julius Hakardin. Pada tanggal 25 Februari 2004, untuk pertama kalinya juga dibentuk dan ditetapkan susunan pengurus seksi pelayanan anak lingkungan BPK Unpar dengan ketua pengurus Ibu Emiati untuk periode tahun 2004 hingga 2007. Lalu pada tanggal 28 Februari 2004 telah ditetapkan pengurus lingkungan BPK Unpar dengan periode 2004 hingga 2007 dengan ketua yang ditetapkan adalah Bapak Muri Peter Kulu. Dan pada masa kepengurusan Bapak, inilah yang terbilang singkat. Tepat pada tanggal 1 April 2005, dengan keluarnya keputusan Majelis Resort GKI Palangkaraya Tengah untuk meningkatkan status yang awalnya dari lingkungan Balai Pelayanan Kristen Universitas Palangkaraya menjadi Majelis Calon Jemaat GKI Tunjung Nyahu. Hal ini merupakan suatu titik pangkal keinginan jemaat untuk meningkatkan status menjadi Majelis Jemaat. Seraya dengan telah ditetapkannya pendeta di lingkungan BPK Unpar, maka pengurus lingkungan memutuskan untuk mendirikan rumah tempat tinggal pendeta dengan lokasi pembelian dan pembangunannya di Gang Batu Banama. Keadaan demikian juga yang menjadikan pendeta Heli Puspa diangkat menjadi ketua calon Majelis Jemaat GKI Tunjung Nyahu yang pertama dengan periode 2005 hingga 2027. Namun pada bulan September 2005 terjadi perubahan dalam kepengurusan Majelis Calon Jemaat yang berkaitan dengan kepindahan tugas dari pendeta Heli Puspa yang mengikuti suaminya ke Tumbang Jutu.
Maka dengan keadaan demikian, tanggal 7 September 2005, pihak Majelis Resort GKI Palangkaraya Tengah telah mengangkat Pendeta Aryan Utiasi sebagai Ketua Majelis Calon Jemaat GKI Tunjung Nyahu periode 2005 hingga 2007 yang baru dalam perihal menggantikan posisi tugas Pendeta Heli Puspa. Bertepatan dengan keputusan sebelumnya, tanggal 7 September 2005, Resort GKI Palangkaraya Tengah menetapkan peningkatannya status calon jemaat GKI Tunjung Nyahu menjadi jemaat definitif. Pada tahun 2008, muncullah keputusan dari Badan Pekerja Harian Majelis Resort GKI Palangkaraya Tengah dengan menetapkan pengurus yang baru dengan masa bakti tahun 2008 sampai 2010 dengan Ketua Majelis Jemaat GKI Tunjung Nyahu yakni Pendeta Aryan Utiasi. Lalu pada persidangan Jumat yang dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2010, memutuskan terpilihnya kembali Pendeta Aryan Utiasi menjadi Ketua Majelis dengan periode 2010 hingga 2013. Namun pada bulan Oktober 2010 terjadi pergantian Ketua Majelis Jemaat GKI Tunjung Nyahu berdasarkan surat keputusan Badan Pekerja Harian Resort GKI Palangkaraya Tengah tanggal 12 Oktober 2010 dengan isi keputusan untuk memberhentikan dengan hormat Pendeta Aryan Utiasi dan mengangkat Pendeta Ayang Setiawan sebagai Ketua Majelis Jemaat GKI Tunjung Nyahu yang baru dengan periode 2010 hingga 2014. Tepat pada tanggal 30 Januari 2015, BPH Majelis Resort GKI Palangkaraya Tengah memutuskan Pendeta Sasi untuk menjadi Pendeta Pelayanan dan sebagai Ketua Majelis Jemaat GKI Tunjung Nyahu mulai dari tanggal 1 Februari 2015 hingga 31 Januari 2019. Dengan demikian, maka masa bakti Pendeta Sasi menjadi selama 4 tahun. Lalu pada tanggal 17 Januari 2019, muncul keputusan dari Badan Pekerja Harian Majelis Resort GKI Palangkaraya Tengah dengan memutuskan untuk Pendeta Marco Mahin menjadi Ketua Majelis Jemaat GKI Tunjung Nyahu dalam masa bakti selama 4 tahun, yakni dalam periode 2019 hingga 2023. Tadi kita bersama telah melihat perkembangan GKI Tunjung Nyahu dari tahun ke tahun. Lalu terlintaslah pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak setiap orang, yakni bagaimana sejarah awal mula pendirian Gereja Mahanaim GKI Tunjung Nyahu menurut para ketua pengurus yang sebelumnya. Menurut Bapak Ikel Esrusan, tahun 83 saya dipanggil oleh Kepala Bimas Kristen Kalimantan Tengah. Waktu itu Bapak Willy Adolf almarhum. Dan di kantornya dia mengatakan, Pak Kel, ini ada dana 400.000 waktu itu. Saya nggak tahu bagaimana munculnya ada dana di anggaran kami di pusat untuk pembangunan gereja Unpar 400.000. Kalau tidak diambil, saya akan alihkan ke desa. Saya kata akan nanti dulu, saya lapor rektor dulu. Waktu itu rektor Pak Usup. Saya lapor, Pak Usup katakan, mengapa nggak diambil? Nanti saya sediakan tanahnya. Coba ukur dulu di PGSD itu kan SMA 2 itu. Di depan SMA 2 itu supaya diukur saja 2 kapling, istilahnya waktu kan. Kalau 2 kapling berarti 60 kali. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah, ya, ini bala tentara Allah. Itu dinamakannya tempat itu Mahanaim. Itu yang melatar belakangi kita menamakan gereja ini Gereja Mahanaim, karena awalnya mengingat gereja ini di tengah kampus, banyak dimanfaatkan oleh mahasiswa. Diharapkan mahasiswa yang keluar, yang dibina melalui gereja ini, kelak menjadi laskar bala tentara surga itu. Itu harapan sebenarnya, kan? Hingga kita menggunakan nama Mahanaim. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-16 Jemaat GKI Tunjung Nyahu dengan gereja bernama Gereja Mahanaim.
biarlah gereja ini dan jemaat ini milik kita bersama, dan kita bina bangun dengan bersama berbimbingan tangan untuk memuliakan Tuhan, menjadi persekutuan yang hidup, kesaksian yang hidup, dan juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Menurut Bapak H.A. Gorasan, Desa Palangkaraya induk pada saat itu, karena di Palangkaraya kan hanya satu majelis desa pada saat itu. Sebelumnya ini ya, sebelum pemekaran itu majelis desa Palangkaraya namanya, yang kantornya di Sangkuung dulu gitu. Nah, sesuai dengan perkembangan jemaat khususnya di kota Palangkaraya, dan termasuk juga yang binaan dari majelis desa Palangkaraya waktu itu di luar kota, maka direncanakan pemekaran majelis resort di Palangkaraya. Nah, sehubungan dengan itu saya mulai dari catatan syukur. Ada catatan yang saya di buku agenda ya. Buku agenda kebetulan bisa ditemui walaupun sudah lama nggak perhatikan. Jadi khususnya mengenai berkaitan dengan Majelis Jemaat GKI Tunjung Nyahu, yang mulanya itu setelah pemekaran majelis resort ya di kota Palangkaraya, maka pertama dia menjadi calon majelis jemaat dulu. Karena lingkungan waktu itu pada saat sebelum pemekaran majelis resort di Palangkaraya, yang induknya majelis resort Palangkaraya tadi ya, cikal bakal jemaat Tunjung Nyahu ini mulai dari lingkungan juga. Jadi ada beberapa lingkungan waktu itu, termasuk salah satunya lingkungan BPK Unpar namanya, dan lingkungan-lingkungan lain yang menjadi anggota Majelis Resort GKI Palangkaraya Tengah saat ini. Pertama, surat untuk memperingati ulang tahun ini memang harus menurut saya. Dan sejarah ini apalagi, supaya orang-orang yang dulu dia nggak tahu ujung pangkal dari Majelis Jemaat kita sekarang, tahu dia, oh itu kan dulu ini. Dari awalnya nggak langsung seperti ini, sudah itu tahu riwayatnya. Gitu ya. Nah itu surat itu bagus ini, ya sejarah ini. Dan yang berikutnya, ya semoga saja entah siapa yang berperan nanti di situ menyampaikan, sudah itu mungkin ketua, jelas saja ketua panitia atau ketua majelis ya, untuk membangkitkan terus semangat dan kebersamaan. Selain semangat ini, kebersamaan yang paling utama menurut saya. Selamat ulang tahun Jemaat GKI Tunjung Nyahu ke-16. Tuhan Yesus memberkati. Amin. menurut Bapak Muri Peter Kulu. Pertama-tama saya ikut di pengurus lingkungan waktu itu yang dinamakan Balai Pelayanan Kristen BPK Unpar, itu tahun 95. Berjalan terus tahun 95, dan ketua lingkungannya waktu itu Pak Ikel disambung dari Pak Godok Prode. Selanjutnya pada tahun 2004 saya diberi kepercayaan untuk menjadi ketua lingkungan. Jadi kami pada waktu itu yang ketua lingkungan saya dibantu oleh Pak Cornelis Reza, Pak Tridoyo Kertanegara, sudah itu Bu Openi dan lain-lain, atau Bu Openi dan lain-lain. Sehubungan dengan perkembangan jemaat, karena pada waktu itu Majelis Jemaat GKI Palangkaraya Tengah itu terdiri dari 6 atau 7 gereja, Gereja Prapa, Sakatik, Pengarinah, Nasaret, Ekasita, dan BPK Unpar pada waktu itu. Sehingga ada keinginan dari pengurus lingkungan untuk memisahkan diri. Karena yang pertama-tama memisahkan diri adalah Ekasinta, diikuti oleh Nasaret. Nah, yang 3 baru bersama-sama. Nasaret, Pengarinah, Parapa, Sekatik, dan BPK Unpar juga melakukan pemisahan. Sehingga waktu itu kita pengurus lingkungan mengajukan proposal dan kelihatannya diterima. Jadi diterima menjadi calon majelis jemaat. Sehingga saya adalah mungkin ketua lingkungan yang terpendek. Yang terpendek 1 tahun, karena pada itu kami langsung melakukan proposal, diterima. Sehubungan dengan diterimanya kita menjadi calon majelis jemaat, maka nama gereja pun harus dirubah atau dicari. Maka beberapa orang penetua diakon melakukan rapat. Jadi ada Pak Ikel, ada Bu Elis Kaber, ada Pak Ahim, ada Pak Ago, rapat dengan berapa kali pertemuan di gereja. Waktu itu di BPK Unpar belum ada sebutan gereja, untuk menentukan nama gereja. Dari berbagai usul yang peserta rapat, akhirnya disepakati yang diusul oleh Pak Ikel, yaitu Gereja Mahanaim. Saya
menyampaikan selamat ulang tahun bagi Jemaat GKI Tunjungnyahu, ulang tahun yang ke-16, dengan harapan semakin tua akan semakin dewasa di dalam melakukan pembinaan terhadap jemaat, juga terhadap mahasiswa di lingkungan Universitas Palangkaraya. Itu akan sangat bermanfaat bagi kita, dan kita harapkan pelayanan yang dilakukan oleh Majelis Jemaat GKI Tunjungnyahu akan semakin baik dan akan semakin banyak menjangkau jemaat-jemaat yang mungkin di daerah-daerah yang agak sulit. Itu akan membantu jemaat-jemaat kita yang berkekurangan. Sekali lagi selamat ulang tahun yang ke-16. Terima kasih. Perkembangan Gereja Mahanaim GKI Tunjungnyahu sampai saat ini tidak terlepas dari catatan sejarah dan pelayanan dari para pendeta, penetua dan diakon GKI Tunjungnyahu dari tempo dulu, dan sudah sepatutnya lah kita semua untuk terus memberikan apresiasi serta meneladani setiap perjuangan dan pelayanan yang mereka lakukan. Tuhan Yesus memberkati.